Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkumpul di sini untuk sharing di podcast PHS Asik Penuh Ilmu. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini selesai, asiknya dapat, ilmunya dapat. Saya Rahmila Mutiarni, guru SMK Bina Harapan Sumedang. Saya mengajar matematika. Tapi untuk podcast kali ini saya tidak membahas matematika ya. Di sini sesuai temanya yaitu berbisnis sesuai dengan syariat. Nah, tema yang sangat luar biasa ya, tentunya. Nah, di sini kita sudah menghadirkan dua narasumber, rekan kerja saya yang luar biasa. Ada Bapak Wildan Budiarto Septian SSY dan Bapak Fardela Agustana Falah SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gampang Bapak? Alhamdulillah. Oke, temanya kali ini berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk tema kali ini sangat sangat menarik sekali ya. Kenapa? Karena di sini di Indonesia ini sekarang ini lagi marak sekali yang namanya bisnis bodong. Wah, bisnis bodong, apa tuh bisnis bodong? Nah, bisnis bodong ini marak banget terjadi di Indonesia untuk sekarang ini ya. Di antaranya ada investasi bodong yang menawarkan keuntungan yang menggiurkan ya, dengan waktu yang cepat dan keuntungan yang sekian persen yang besar gitu ya. Ada beberapa di antaranya bisnis bodong ini sudah banyak menelan korban, dan korbannya ini tidak sedikit. Ada yang kena ratusan ribu, ada yang kena jutaan, ada yang kena ratusan juta, bahkan ada yang kena sampai miliaran ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, untuk beberapa bisnis bodong ini di Indonesia ada beberapa platform yang menyediakan investasi bodong ini. Di antaranya yang pertama ada binary option. Nah, ini marak banget ya di kalangan para artis. Kemudian ada robot trading. Kalau robot trading ini robot yang bekerja nih, Pak. Nah, kalau yang ketiga itu ada Fahrenheit. Maaf koreksi ya kalau salah. Kalau Fahrenheit itu katanya kita itu nanam saham, tetapi kita tidak bisa menerima keuntungannya. Jadi keuntungannya itu belum bisa kita ambil. Nah, kita harus terus aja ditradingkan, dan akhirnya uang kita habis dan kita rugi. Nah, itu Fahrenheit. Kemudian ada juga biro haji. Nah, ini yang saya sesalkan ya, biro haji. Kenapa? Karena orang tua misalkan yang ingin berangkat haji, yang sudah menabung, menginvestasikan uang mereka, dijanjikan tahun sekian misalkan berangkat, ternyata gagal berangkat. Nah, itu yang bisnis bodong yang ada di Indonesia. Boleh curhat ya sedikit? Saya ini termasuk salah satu korban ya investasi bodong. Ya benar, investasi bodong tersebut. Bulan-bulan kemarin saya itu kena sampai sekian juta ya, karena tergiur investasi bodong tersebut. Nah, awal-awalnya untuk investasi bodong ini biasanya lancar. Nah, setelah makin kesini makin gak jelas, perputaran dananya semakin tidak jelas, kemudian akhirnya uang kita habis dan rugi, dan itu saya mengalaminya sendiri ya. Yang saya perhatikan untuk investasi bodong ini skemanya itu sama. Yang pertama, dia itu menawarkan keuntungan yang cepat. Misalkan dalam sekian waktu, dalam nggak sampai sebulan itu sudah bisa menghasilkan keuntungan yang berapa kali lipat misalkan. Nah, itu makanya saya tergiur dulu. Yang kedua, itu alurnya itu tidak jelas. Sangat tidak jelas. Perputaran dananya itu tidak jelas. Investornya store kemana, kemudian diputarnya kemana, itu tidak jelas. Nah, yang ketiga ini yang sering terjadi bukan hanya di investasi tetapi di bisnis, yaitu skema Ponzi. Skema Ponzi itu semakin kita banyak merekrut orang di bawah kita, semakin besar keuntungan yang kita dapat. Nah, ini bakalan sangat menjadi tema yang menarik ya Pak ya. Kenapa tema yang menarik? Karena ini berhubungan dengan syariat Islam. Apakah bisnis yang kita lakukan itu sudah sesuai syariat Islam atau tidak? Apa sih yang boleh dilakukan dalam berbisnis di Islam dan apa yang tidak boleh dilakukan? Takutnya malah kita berbisnis tapi malah kita terjerumus ke riba ya. Nauzubillah min dzalik ya Pak ya.
Nah, di sini saya punya dua narasumber yang luar biasa ya, sedikit banyak mengetahui tentang berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Boleh Bapak saya ajukan beberapa pertanyaan? Enggak, silakan. Oke, saya ke Pak Pardara dulu ya. Enggak. Bapak, gimana nih hukum berbisnis di dalam Islam? Apakah Islam itu memperbolehkan untuk kita umatnya untuk berbisnis atau bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Curhatnya panjang tadinya pembukaannya. Baik, jadi di Islam semuanya telah diatur. Agama kita telah mengatur seluruh aspek kehidupan setiap manusia. Jadi jangankan untuk hal yang kecil, hal yang besar pun Islam telah mengaturnya. Masuk ke kamar mandi pun ada aturannya dalam Islam. Termasuk bagaimana kita bermuamalah, bersosial, Islam telah mengaturnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah di ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu dan telah kusempurnakan nikmatmu untuk kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam telah sempurna. Syariat Islam telah mengatur baik urusan agama maupun urusan dunianya. Dan jual beli ini termasuk urusan dunia, yang dimana Allah punya aturan dalam mengatur setiap manusia dalam cara bermuamalah. Tadi Ibu ajukan sedikit pertanyaan, apa sih hukum berbisnis dalam Islam? Maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu bai'un wa haramu riba." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperbolehkan jual beli. Bai'un, silakan jual beli. Wa haramu riba, tapi Allah mengharamkan riba. Maka di dalil yang lain, Nabi SAW menegaskan, ketika itu Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa pekerjaan yang terbaik untuk setiap manusia?" Kata Nabi SAW, dia yang kerja yang mengeluarkan dari kedua tangannya, yaitu keringatnya, dari keringatnya sendiri kan berjual beli. Maka Nabi sangat mensyariatkan untuk silakan berjual beli. Pekerjaan terbaik untuk manusia. Dan para Nabi dan Rasul juga kebanyakan pekerjaannya jual beli. Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim itu semuanya pebisnis, atau bahasa kita mah bisnismen. Dulunya pekerjaannya jual beli. Dari sisi yang lain juga, Nabi Muhammad SAW dari umur 12 tahun, sebuah riwayat 12 tahun sampai dia menikah dengan Khadijah, awalnya dari berbisnis. Pamannya Abu Thalib mengajak Nabi SAW berbisnis dari usia muda. Maka Islam telah mengatur bahwa berbisnis ini adalah disyariatkan atau di pekerjaan yang paling baik, tapi tentunya dengan ada batasan-batasan tertentu. Jadi hukum asalnya, bagaimana hukum bisnis dalam Islam, maka diperbolehkan. Hukum asal dibolehkan sesuai dengan syariat-syariat yang Allah tentukan. Gitu mungkin. Masya Allah ya, jawaban yang luar biasa sekali ya Pak ya. Menanggapi tadi boleh Pak, saya mengajukan lagi. Jadi gini ya Pak ya, takutnya pas kita berbisnis tuh awalnya kan kita niatnya hanya berbisnis ya, berdagang, berbisnis gitu, tapi malah kita terjerumus ke riba. Ada nggak hal-hal yang membuat kita malah terjerumus ke riba? Saat kita berdagang, hal-hal yang membuat kita terjerumus ke riba, contoh kecilnya misalnya, ada nggak Pak ya, misalnya? Padahal nggak niat gitu loh. Mobilkan dulu tidak? Boleh, siapa yang mau menjawab? Bisa terjerumus, bisa juga tidak. Jadi di zamannya Umar bin Khattab, ketika ada seseorang ingin membuka lapak dagang di pasar lah, taruh di kita ini di pasar, jadi ingin buka lapak dagang, Umar yang ditanyakan apa? Bukan modal, tapi ilmunya. Kamu sudah paham fikih muamalah? Kalau belum, kamu keluar dulu, belajar dulu. Artinya kenapa fikih muamalah, bagaimana jual beli ini harus dengan ilmunya. Seperti tadi Ibu tanyakan, awalnya apa saya mah awalnya tidak ada, maksudnya tidak ada ribanya, tiba-tiba kok terjerumus dari riba. Nah, itu perlu ilmu, perlu dengan belajar. Maka Umar bin Khattab sangat tegas. Ada pendatang baru datang, ketika dia ingin buka lapak, dia tidak tanya dulu modalnya, tapi kamu sudah belajar fikih muamalah belum? Kalau belum, kamu belajar dulu baru buka lapak. Jadi intinya ilmu yang paling utama supaya kita tidak terjerumus ke dalam riba, karena riba ini luar biasa. Allah sangat melaknat pelaku riba, sangat membenci pelaku riba.
Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Gitu, Jadi gitu. sebelum berniaga kita harus tahu dulu ilmunya Ilmu, mungkin ya Pak ya. iya. Belajar dulu ilmu baru kamu berdagang Iya, itulah gitu seperti ya. itulah. Oke. Secara Oke, umum. selanjutnya Pak, boleh saya bertanya? Boleh Dari silakan. Pak Wildan. Bapak nih ini sudah terjun ke dunia bisnis sudah berapa lama nih Pak? Dunia bisnis mungkin dari mulai SMA Ya Allah, ya, untuk Masya Allah, dagang ya. dari mulai SMA sampai alhamdulillah sampai saat ini belum pernah bekerja, Bu. Oh, belum. Belum pernah melamar pekerjaan kecuali ya di sekolah ini. Kalau di sekolah ini kan namanya profesi bukan bekerja, tapi kita ngajar gitu kan. Betul. Jadi alhamdulillah untuk bisnis seriusnya sih 2011 sampai 2022 berarti berapa tahun, Pak? 11? 11 tahun ya. Hampir 11 tahun lah kalau Sudah lama usaha. ya Pak ya? Luar biasa. Owner. Oh benar. Masya Allah. Oh ya Pak nih Pak, kan Bapak udah lama nih di bidang bisnis ya. Misalkan ada anak-anak kita nih yang mau memulai bisnis, dari mana nih kita harus mulai? Misalnya bingung nih dari mana dulu nih kita mulai bisnis biar bisa istiqomah misalkan dalam berbisnis, misalnya gitu. Biar bisa Masya Allah sukses kayak Bapak misalkan gitu. Amin. Nah, Ya. gimana nih Pak tipsnya dulu bagi pemula? Kalau buat pemula yang pasti sih semua anak-anak muda ya, nggak anak-anak muda juga, mungkin orang tua juga pasti pengen sih mulai ya, pengen mulai bisnis. Cuman ide-idenya itu yang saya nggak diwujudkan. Jadi banyak ide, saya pengen buka misalkan kedai, pengen buka online shop, tapi banyak orang-orang itu ya anak muda atau orang tua juga yang pengen mulai bisnis tadi enggak duit, jadi dia nggak melakukan, jadi cuma ide doang, besoknya lupa, jadi idenya itu hilang. Nah, gimana sih tipsnya? Gini, saya pribadi ya dulu mulai tahu bisnis, tahu uang, megang uang itu ketika saya kelas 2 SMA. 2 SMA, saya kan dulu di pesantren Bu ya. 2 SMA ini saya 2 tahun ngelola sebuah organisasi. Jadi ada di pondok itu ada organisasi, kalau di sini sebutnya OSIS lah ya. Iya. Nah, anak-anak SMA ini megang suatu unit bisnis, unit usaha. Kebetulan saya itu sebagai ketua laundry. Jadi kalau anak-anak santri yang pengen nyuci baju nggak mau pribadi ya, nah datang ke tempat saya ke outlet bisnis laundry namanya di pondok itu. Saya 2 tahun di sana mempelajari ternyata bisnis usaha kayak gini lumayan juga gitu Bu. Jadi saya megang ketika anak SMA, ya kalau kalian anak-anak SMA udah pernah megang belum duit ratusan juta. Nah, kalau saya sendiri waktu itu Bu kelas 2 SMA udah megang duit ratusan juta. Itu hasil bisnis Bapak? Bukan. Oh, bukan. Jadi tahu namanya bisnis gitu kan. Bisnis. Nah kan pasti mikir ya. Iya. Oh, kalau aja ini jadi bisnis pribadi saya kayaknya luar biasa gitu kan. Tapi kan ini namanya bisnis pondok kan. Jadi yang ngelola ternyata kita megang uang ratusan juta ketika kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Lanjut di sana saya juga masuk nama organisasi di kampus Bu. Jadi lulus di pesantren langsung masuk ke kampus, tepatnya di Unisba, itu ada namanya Koperasi Mahasiswa Kopma. Nah nggak main-main lagi di Kopma ini, kita megang duitnya miliaran, tapi duitnya kan duit orang juga kan, bukan duit. Nah, bayangin aja itu duit pribadi gitu Bu. Sampai saya 3 tahun ngelola koperasi mahasiswa, kebetulan saya di Kopma Unisba itu jadi manajer usaha, yang notabene-nya tiap hari ngitung duit pemasukan gitu Bu. Jadi ada unit bisnisnya, ada minimarket, mini cafe, atau serba, sama PU itu perdagangan umum. Jadi ya kayak percetakan kampus, kalau mau dibikin ke Kopma ya bisa kita sediain, itu namanya PU. Itu omsetnya satu hari itu kurang lebih 5 juta sehari Bu. Satu hari loh 5 juta. 5 juta kali sebulan Mas berapa? 12. Itu guru matematika. Berapa Bu? Kali ya satu bulan berapa tuh? Sehari kali 30 sejuta, 15 juta. 15 juta. Oh, enggak Oh, lebih. 150 juta. Nah, itu omset ya Bu ya. Omset, ya. Omsetnya hampir 150 juta Bu. Itu luar biasa koperasi mahasiswa Unisba yang kita kelola, ada sekitar 13 pengurus lah ya yang ngelola koperasi mahasiswa. Nah dari situ saya berpikir ketika itu setelah lulus kerja, walaupun saya orang perbankan Bu, jadi saya lulusannya sebetulnya kalau lulus dari kuliah itu kerjanya di bank, seorang bankir. Seharusnya ya. Nah, tapi
ngapain ya kalau saya sudah lulus terus kerja di bank. Di bank kan istilahnya kita kerja tapi ngitung duit orang gitu. Jadi orang ya Pak ya. Jadi ya buat apa gitu? Iya, Kenapa kita nggak ngelola bisnis saja? Nah, itu. Jadi saya 2011 lulus Bu, ketika itu langsung berbisnis. Jadi bisnisnya sama sih dengan koperasi, jadi niru copy paste sebetulnya ke tempat saya belajar. Jadi buat anak-anak muda sekarang ya, anak-anak siswa, khususnya anak-anak SMK BHS di usia kelas 2, SMA, kelas 3 SMA itu, ya kalian mulai dagang kecil-kecilan. Dan saya dulu juga lah yang saya lakuin Bu, itu jualan keripik. Keripik kalau yang dulu mah yang terkenal ada namanya, kita boleh nyebutin ini nggak sih? Ya ada ya keripik yang paling viral ya ketika zamannya tahun 2000 berapa ya? 2007, 2006 ya, di Bandung ya, tahu ya pasti ya. Yang sekarang tahun 2022 ini si keripiknya udah masuk mall gitu kan, di Gria ada, di Asia Plaza ada lah kalau di Sumedang ya. Nah sama saya kualitas juga keripiknya kayak gitu, cuman kita nggak, mungkin ya rezekinya beda ya. Saya jualan keripik Bu, itu bisa ngasilin omset satu minggunya buat jajan masa kuliah lumayan lah, 1 juta sampai 1,5 juta sebulan bersih loh Bu. Itu ketika zaman ngampus, karena waktu masih SMA sih belum ada pendapatan pribadi ya, karena masih ngelola bisnis orang lain gitu kan, bisnis pondok. Nah itu, jadi buat anak-anak muda, bisnis itu kecil-kecilan dulu aja deh, nyobain. Yang penting kita bisa nggak sih dagang, ada kemauan nggak? Ternyata kita dapetin uang 1 juta, 1,5 juta sebulan itu capek loh Bu. Jadi nggak ada yang instan. Kan tadi Ibu bilang ya, ada yang nawarin investasi aplikasi ya, yang notabene-nya investasi saham kayak gitulah. Naruh uang 1 juta, 1 menit, 2 menit dapat 500.000. Nah itu dipertanyakan ya. Kalau nanti sama Pak bisa dibahas tentang ya halal haramnya ya. Tapi lebihnya kalau kata saya ya, menurut saya investasi yang kayak gitu di mana-mana investasi yang paling cepat menghasilkan, habisnya juga cepat dijamin. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ikutan investasi kayak gitu. Walaupun waktu zaman SMA, zaman kuliah itu sering ikut beberapa MLM yang tadi yang binary option apa? Skema Ponzi. Skema Ponzi yang merekrut orang. Ya. Tapi di situ saya latihannya bukan latihan cari orang Bu, latihan ngomong. Latihan ngomong. Ya namanya dagang kan kita harus ngomong. Ya, betul. Jadi intinya buat anak-anak, buat para orang tua juga kan, kita lihat ke Rasulullah ya, ke Nabi kita sendiri, ternyata beliau juga adalah seorang pedagang. Ya. Rasulullah dagang dari usia 15 sampai 40 tahun. Saya katakan sampai 40 tahun kenapa? Karena Rasulullah udah 40 tahun pensiun Bu usahanya, bisnisnya. Ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi, ya udah dilepas semua usahanya. Dia lebih fokus ke penyiaran agama Islam sampai 23 tahun karena wafatnya kan di usia 63. Jadi Rasulullah 40 tahun dikurangi 15 tahun berapa Pak? Berapa ya? 25 tahun sebagai pengusaha. Karena bisnisnya luar biasa ketika itu Rasulullah. Ya mungkin itu Bu. Jadi ini tips buat yang mau mulai apa ya? Jadi intinya dukit gitu langsung ya. Jangan mimpi doang gitu, wujudin gitu ya. Wujudin gitu ya Pak. Punya ide langsung lah gitu. Punya ide langsung, gercep gitu. Jangan mimpi doang, saya pengen bisnis ini, tapi nggak dilakuin gitu. Makasih ya Pak ya, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Nah ini dari sudut pandang Pak Wildan sebagai pebisnis muda nih. Saya beralih lagi ke Pak Pardela. Yeah. Kalau dari Pak Wildan ini dari segi bisnisnya, ini dari Islamnya gimana nih Pak nih? Dari syariat Islamnya, berbisnis sesuai syariat Islam tuh seperti apa nih Pak nih? Kasih tips dong Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalil-dalil tadi menjelaskan tentang bagaimana Allah mempersilakan orang-orang itu bekerja dan diwajibkan untuk bekerja, apalagi seorang laki-laki. Dan pekerjaan yang terbaik tadi seorang sahabat bertanya adalah yang keluar dari kedua tangannya, yaitu berdagang, berjual beli. Dan apa sih bagaimana agar bisnis kita sesuai syariat atau tetap dalam lingkup aturan Islam? Maka tentunya yang tadi Umar katakan, ilmu. Jadi tips yang pertama syariat yang pertama adalah kita harus berilmu dulu, tahu hukum halal haramnya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihat. Islam itu yang halal jelas, wa minal harama bayyin jelas, yang haramnya juga jelas, wa bainahuma mustabihat. Di tengah-tengahnya ada yang ragu-ragu nih.
Banyak orang yang, duh, itu halal haramnya, duh, ini uang yang saya terima, ini investasi saya halal haram nggak? Nah, ini ada namanya syubhat. Di Islam ketika kita menghadapi syubhat, kata Nabi SAW, tinggalkan syubhat maka kamu akan selamat agama dan kehormatan. Maka ketika kita ragu-ragu dalam suatu bisnis, dan aduh ini halal atau haram ya, agama larang atau tidak, kita syubhat, lebih baik tinggalkan sampai ada hujah, ditegakkan hujah oleh ahli ilmu. Ya, intinya ketika kita ragu, maka kita bertanya, maka berilmu. Ketika sudah tahu ilmu ini haram nih, kita tanya ke ahli ilmunya tentunya. Ini dalam Islam bagaimana nih? Investasi yang seperti tadi Ibu contohkan, ini sistemnya halal atau haram? Jadi, itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, ada 3 poin sekaligus. Kalau ingin bisnis kita sesuai syariat dan bisnis kita sukses, mungkin Pak Wildan juga sudah mengalami bahwa yang pertama, sumbernya harus halal. Sumbernya harus halal. Tidak mungkin bisnis kita maju kalau sumbernya dibenci Allah, haram. Yang kedua, sistem perdagangannya juga harus halal, gak boleh yang haram. Dan yang ketiganya, produknya halal. Produknya yang diperjualbelikan juga harus halal. Tidak boleh kita berjual beli khamar, misalnya bisnisnya khamar atau bisnis apa yang Allah haramkan. Dan ini 3 poin ini kunci kita agar bisnis kita lancar. Sumbernya halal, sistemnya halal, juga produknya juga harus halal. Karena kalau yang 3 tadi sudah dilanggar saja, sudah pasti tidak akan diterima. Tapi Nabi SAW menceritakan ada seorang musafir. Dia lagi musafir jalanan jauh. Lalu Nabi musafir ini berdoa, ya, ingin ini. Tapi Nabi SAW menceritakan bahwa musafir ini doanya tidak diterima. Kenapa? Karena pakaiannya haram, makanannya haram, perjalanannya haram. Maka tidak mungkin Allah. Lalu Nabi mengatakan, Allah ini at-Thayyib, dan Allah maha baik dan hanya menerima yang baik. Jadi ya, dari makanan yang haram pun Allah tidak terima doanya. Mungkin kenapa bisnis kita tidak jalan, bisnis kita banyak godaan, banyak cobaan, mungkin lihat sumbernya. Mungkin sumbernya kita dari, dari lembaga ribawi minjam misalnya, atau dari hasil korupsi, ini sumbernya juga sudah haram. Maka sistem dan hasilnya pun akan haram. Seperti yang contohnya Allah, kalau Allah sudah haramkan sesuatu, semuanya haram. Misalkan kalau ini babi, daging babi, Allah haramkan babi. Jadi kita tidak bisa lihat bawahnya halal nggak, tidak. Kalau Allah sudah haramkan satu hukum atau sesuatu, maka seluruhnya haram. Seperti itulah. Jadi sumber yang kita dapatkan untuk jadi modal bisnis ini harus yang halal. Kalau yang haram, pasti sistemnya juga akan ikut haram, penghasilannya pun akan ikut haram, dan ini akan masuk ke dalam. Sedangkan hasilnya kita mungkin ada sebagian menjadikan kita makanan kan, hasil dari bisnis ini efeknya luar biasa. Nabi SAW bersabda bahwa satu barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka api neraka bagiannya. Jadi satu suap saja yang haram masuk ke tubuh kita, itu bagian dari api neraka. Maka seperti tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mensyariatkan kamu berilmu dulu sebelum dagang, supaya tidak terjerumus kepada hal yang haram. Jadi itu tips yang kedua, bahwa sumbernya harus. Yang ketiganya, jujur. Kayak Nabi SAW terkenal apa di Mekah? Jujur, amin, orang yang paling terpercaya, paling jujur. Dan kita harus jujur dalam berbisnis. Banyak orang yang berbisnis, misalkan contoh saja, oh ini belum sampai nih modalnya, padahal sudah 50% misalkan. Ini mengganggu atau merusak sistem perdagangannya, akan haram karena dia sudah menipu pembelinya. Jadi harus kita jujur. Nabi SAW ketika berdagang dia jujur, ini modalnya segini, ini keuntungan saya, jujur gitu. Dan dalam Islam silakan melipat atau menjualnya lebih dari modal, dipersilakan, boleh. Tapi barangnya harus kita jujur. Misalkan kita jual motor kita masih bagus, tapi pernah jatuh. Ketika ada pembelinya yang tanya, atau kita harus jelaskan, Nabi jelaskan, ini barang saya jualannya, tapi barang ini masih di bawah dari pedagang itu. Nabi jelaskan, jujur. Kalau mau beli di sini silakan, tidak apa-apa, jujur. Misalkan ada pembeli, kita ingin menjual motor, misalnya motor kita masih bagus tapi pernah jatuh, lalu si pembelinya tanya, ini motor pernah jatuh nggak? Karena kita dia mau disebutkan jatuh sih, karena mau turun harganya, mau jadi misalkan belinya, bohong ya. Ini sudah merusak dari sistem jual beli ini yang jadi haram. Jadi harus jujur. Dan banyak pelaku bisnis, mungkin Pak Wildan yang lebih tahu tentang pelaku, banyak yang ditutup-tutupi hasil dagangannya, ditutup-tutupi
produk, oh ini mah belum nyampe modal nih, padahal sudah 50% atau mungkin sudah 100% kelipatnya. Ini yang harus dipelajari oleh para pebisnis, apalagi yang usia muda ya. Pemuda ini kan kalau ada uang gede, wah lebat nih tadi ya mana, itu terjerumus seperti itu.